ke-39 ya. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 ya. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara secara cepat ya. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Ya, ini pembacaan perenungan kami kemarin ketika kami berdoa puasa. Ya, doa puasa karena setiap hari Sabtu ya kami di pastori mengadakan doa puasa. Ya, Bapak Ibu Gembala bersama dengan adik-adik kita, kami bersama-sama berpuasa dan membaca merenungkan Alkitab. Ya, puji Tuhan, kami boleh menyelesaikan untuk 2 minggu ini ya, 2 minggu ini menyelesaikan kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 50. Nah, perenungan kita diambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Saya sangat diberkati di dalam perenungan firman ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat orang oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah seorang yang sangat rajin di dalam pekerjaannya. Ya, kalau kita sebagai orang percaya ingin berhasil di dalam kehidupan ini, ya, yang pasti yang satu harus rajin. Ya, gak ada orang gak rajin itu berhasil. Nah, definisi berhasil menurut ya manusia, menurut setiap kita saja berbeda-beda ya. Menurut saya berhasil itu seperti ini ya. Belum tentu berhasil saya sama dengan berhasil yang didefinisikan oleh Mas Agus ya. Definisi berhasil belum tentu sama dengan yang didefinisikan oleh Pak Gion ya. Semuanya beda-beda, semua punya definisi berhasil berbeda-beda. Tetapi kadang menjadi satu ukuran standar kehidupan kita manusia. Berhasil itu biasanya kalau orang yang sekolah, ya, dia bisa memiliki atau mendapatkan nilai yang terbaik di dalam studinya, ya, di dalam setiap tataran studinya dia bisa menghasilkan nilai-nilai yang terbaik. Nah, menurut mereka itu berhasil, ya. Begitu juga menurut tataran dunia, orang berhasil adalah yang usahanya berjalan maju, ya, yang usahanya berkembang, apalagi yang keluarganya berbahagia, bisa memiliki macam-macam lah, ya. Kalau seorang pengusaha mempunyai definisi standar di dalam keberhasilan, ya usahanya maju, ya. Yang kerja, ya kerjanya semakin meningkat. Terus apa lagi? Kerjanya semakin meningkat, gajinya tambah naik, ya kan? Nah, standar dari berhasil menurut
dunia. Yusuf dulu dia punya mimpi. Ketika dia bermimpi, dia ceritakan mimpi itu kepada papahnya, kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya semua marah karena mendengar mimpi dari Yusuf. Karena arti mimpi itu adalah kakaknya, ayahnya, saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada Yusuf. Dalam arti kata, Yusuf akan menjadi orang besar dan kakaknya, bahkan ayah ibunya akan sujud kepada Yusuf. Itu mimpi. Ya. Namun kadang yang namanya mimpi, satu keinginan, ya, yang pengen bangun usaha, mimpinya ngitung untung, senang sekali ya. Ini ketika lagi membayangkan saya mau bikin usaha, contoh usahanya bakso, wah kita sudah belum jualan, udah ngitung untung. Ya, belum jualan ya harus dihitung ya. Ini sehari laku 100 mangkok, untungnya wah ini udah ngitung untung, sudah ngitung untungnya mau buat beli apa. Padahal jualan belum. Tapi ketika jualan tidak sesuai dengan apa yang tadi udah direncanakan dan dihitung. Benar enggak? Hari pertama belum tentu langsung ramai sekali. Hari kedua juga belum tentu. Hari ketiga dan seterusnya belum tentu. Mungkin hari pertama ramai, tapi seminggu kemudian mulai dan lain sebagainya. Ya, begitu juga dengan kita punya impian, kita punya kerinduan. Saya ingin menjadi orang yang berhasil di dalam menjalani hidup ini. Manusia punya standar di dalam keberhasilan. Namun yang paling penting di sini, yang rindu saya bagikan kepada kita semua, standar keberhasilan dalam hidup kita orang percaya tidak sama seperti standar keberhasilan orang-orang yang di luar Tuhan. Kita mau belajar dari Yusuf. Apa yang membuat Yusuf berhasil? Di ayat yang kedua dijelaskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang membuat perbedaan di sini adalah Tuhan menyertai. Kalau kita mau baca di ayat-ayat sebelumnya, kita akan mendapati satu pergumulan dan perjalanan kehidupan Yusuf yang luar biasa dalam dia menjalani sebuah proses kehidupan untuk ia menuju kepada impiannya. Secara manusia, ketika Yusuf bermimpi bahwa dia akan menjadi orang besar, itu mudah. Kalau kita perhatikan di rumah, Yusuf sangat disayang oleh ayahnya, Yakub. Yakub adalah orang yang kaya, dia sangat diberkati oleh Tuhan, dan Yakub mempunyai istilahnya relasi yang sangat banyak di sekitar kehidupan Yakub. Kalau Yusuf mau jadi orang besar, bisa. Bapaknya bisa buka jalan karena dia adalah anak kesayangan. Tetapi masalahnya, kalau Yusuf tidak melewati sebuah proses untuk dia mencapai satu titik keberhasilan yang Tuhan mau, kalau dia jalan menurut jalannya sendiri,
dan keinginannya sendiri, tentu Yusuf nanti ketika berhasil dia akan menjadi orang yang sombong. Karena kenapa? Dia berkata semua aku bisa lakukan dan aku bisa kerjakan. Sehingga proses yang dia harus lalui, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Yusuf adalah Tuhan tarik Yusuf justru jauh dari keberhasilan. Tuhan sepertinya tarik Yusuf untuk dia ada di titik terendah di dalam hidup. Kakak-kakaknya yang tidak suka dengan Yusuf tangkap Yusuf. Mereka punya rencana awalnya adalah membunuh Yusuf. Tapi puji Tuhan ada Ruben, ada Yehuda. Ruben masihlah memiliki sikap belas kasihan karena ya bagaimana juga dia adik kita. Tidak mungkin kita bunuh. Dan masukin sumur aja yang kering itu. Masukin sumur yang kering. Tapi kakak-kakaknya yang lain selain Ruben dan Yehuda, mereka menginginkan kematian dari Yusuf. Karena mereka berpikir kalau Yusuf mati, jadi apa mimpinya? Karena dalam hidup kita pun seperti itu. Lebih banyak orang yang tidak suka melihat kita berhasil daripada orang yang merindukan kita berhasil. Sedikit orang yang merindukan kita berhasil. Orang itu lebih senang lihat kita menderita daripada berhasil. Kalau kita belajar Alkitab, tidak perlu kecewa karena kenapa? Alkitab pun sudah menulis. Berapa saudara Yusuf? Ada 11. Hanya 2 yang bela Yusuf, Ruben dan Yehuda. Sisanya 9 menginginkan kematian dari Yusuf. Tetapi di sini Tuhan sedang memproses kehidupan dari Yusuf. Sehingga akhirnya Yehuda berkata, daripada kita bunuh adik kita yang ada di dalam sumur itu, tuh ada saudagar keturunan Ismail. Ismail sebenarnya masih saudara sama nenek moyang mereka, yaitu Ishak. Ya, karena keturunan Ismail sudah menjadi bangsa yang besar juga. Nah, ada saudagar yang pergi yang karena zaman dulu masih ada yang namanya jual beli manusia. Ya, sekarang sudah nggak ada. Ya. Kalau zaman dulu masih. Nah, akhirnya Yehuda memberi saran, sudah kita jual saja daripada kita membuat atau membunuh saudara kita. Jual. Setelah dijual, akhirnya Yusuf jauh dari impian. Yusuf jauh dari keberhasilan. Bahkan Yusuf sudah tidak punya hak lagi atas hidupnya. Namanya budak. Budak itu tidak punya hak sedikit pun atas hidup. Sekalipun ketika dia sedang bekerja, dia mengalami kelemahan fisik, sakit atau apapun, bos mau tidak peduli ataupun peduli, itu tidak masalah buat bos. Bagi sang tuan yang punya budak itu, budak mau mati mau apa, terserah. Bahkan istilah kasarnya, kalau tuan ingin bunuh budaknya, budak pun tidak bisa melawan, dan orang lain pun tidak bisa intervensi atas apa yang dilakukan oleh tuannya atas budak itu. Karena kenapa? Sang tuan punya hak penuh atas budak. Dan itulah yang terjadi pada Yusuf. Dalam tanda kutip, Yusuf sudah tidak punya yang namanya masa depan. Sudah tidak punya harapan. Sudah tidak punya hak apapun untuk ia meraih keberhasilan di dalam hidup. Dia hidup di bawah perintah daripada tuannya.
Tetapi yang luar biasa di sini adalah Yusuf ketika ada di rumah Potifar, pekerjaan paling dasar yang dia kerjakan adalah sebagai seorang pembantu. Bukan bos, pembantu. Mungkin ketika Yusuf dikasih kepercayaan, Yusuf, karena kamu orang baru, belum dipercaya kan, biasanya orang baru kan, ya, karena belum dipercaya, udahlah Yusuf bagian depan dengan bagian kandang. Ya. Ketika Yusuf mengerjakan bagian halaman dan bagian kandang, dia mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Ini karakter. Ya. Jadi ini nanti yang ada dengan hubungannya. Kenapa kita sebagai orang percaya ketika berhasil, keberhasilannya berbeda? Karena bukan hanya berbicara tentang pencapaian, tetapi tentang perubahan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf mungkin hanya baru dikasih kepercayaan, udah kamu urus yang di depan, urus yang di samping, kamu gak ada hak untuk masuk ke dalam karena orang baru belum bisa dipercaya. Tetapi ketika Yusuf mengerjakan setiap pekerjaan demi pekerjaannya dengan kesungguhan hati, apa yang dipercayakan kepada Yusuf, Yusuf melakukannya dengan segenap kemampuan. Sang Tuhan memperhatikan, bocah ini kerjanya sejen kalau lihat-lihat. Ke bocah kerjanya top, rajin banget, jos. Apa saja yang dipercayakan untuk dia kerjakan, dia selalu berhasil di dalam setiap pekerjaan. Dari yang tadinya hanya ngurusin bagian halaman dan mungkin bagian kandang, dia mulai dikasih kepercayaan, kamu bersihin yang di dalam. Jos juga. Akhirnya Yusuf mulai diajari, sudah coba kamu awasin, kasih tugas itu sama yang kerja yang di bagian depan yang dulu kamu kerjain dan bagian samping. Ya, dia ajari, dia kerjakan semua, sehingga akhirnya semua yang dilakukan oleh anak buahnya Yusuf pun akhirnya mereka mengerjakannya seperti Yusuf mengerjakan. Sehingga akhirnya tuannya lihat, semua yang saya kasih percaya sama kamu, kamu mengerjakan dengan luar biasa. Dari hanya membantu, sampai akhirnya dia menjadi kepala yang memperhatikan semua pembantu-pembantu Potifar. Bukan hanya itu, dari yang akhirnya menjadi mandor, ya awalnya dari apa? Pembantu. Tapi menjadi mandor para pembantu, dan lebih daripada itu dia mulai dikasih kepercayaan. Mungkin ada yang namanya uang belanja buat para pembantu-pembantunya, makan masakan yang ada di rumah, mulai dipercaya sama Yusuf. Yusuf bisa kelola lagi, Yusuf bisa dipercaya, bahkan dipertanggungjawabkan segala tugas-tugas yang diberikan kepada. Sehingga akhirnya dikatakan di situ apa? Tidak ada sesuatu hal apapun yang akhirnya dikerjakan oleh tuannya lagi. Semuanya ada di dalam kendali tangan Yusuf. Yusuf yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tuannya, bahkan segala milik dari tuannya dipegang dan diurus oleh Yusuf. Yusuf luar biasa. Dari sang pembantu, sang budak yang tidak punya hak atas hidupnya, tetapi karena kinerjanya, tanggung jawabnya, bisa dipercaya oleh tuannya, sehingga akhirnya sang tuan mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf. Kalau bisa dibilang Kiris berhasil, ya.
udah berhasil. Potifar itu orang yang kaya, tetapi sejak Yusuf dikasih kepercayaan oleh Potifar untuk mengurus semua rumah Potifar dan peternakan dan segala usaha yang dimiliki oleh Potifar, apa yang dikatakan? Tuhan memberkati keluarga Potifar dan semakin luar biasa apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Dia menjadi berkat. Sang budak yang menjadi berkat bagi sang Tuhan. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita di luar Tuhan, kita adalah budak dosa. Kita adalah budak dari sang setan. Kita adalah budak dari iblis. Bahkan ketika kita di luar Tuhan pun kita sama-sama mengejar keberhasilan hidup kita. Benar gak? Semua orang ingin berhasil. Tetapi yang dikerjakan adalah dengan caranya sendiri, bukan dengan cara prinsip kebenaran firman. Seharusnya sekarang ketika kita ada di dalam Kristus, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Dikatakan bukti Yusuf mengandalkan Tuhan. Kita bisa baca di ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana di dalam kehidupannya, kenapa dia memiliki karakter yang luar biasa, kenapa dia menjadi pribadi yang berintegritas. Ya, Tuhan menyertai hidup, Tuhan beserta dengan Yusuf. Tapi ada satu bagian yang dimiliki oleh Yusuf adalah Yusuf betul-betul memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia selalu memandang kepada Tuhan. Orang yang memandang kepada Tuhan, orang yang peduli dengan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, di dalam seluruh keberadaan hidupnya, dia akan selalu menyadari bahwa Tuhan beserta dengan dia. Amin. Apakah Yusuf tidak bisa korupsi? Sangat bisa. Alkitab mengatakan semua yang ada dalam rumah Potifar, baik ternak, baik harta kekayaan, baik pembantu-pembantunya, semua ada dalam kendali tangan Yusuf. Yusuf bisa korupsi, ya nyimpan sedikit apa-apa, tetapi Yusuf tidak melakukan. Kenapa? Karena Yusuf sadar Tuhan beserta dengan dia. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, Yusuf diuji di dalam imannya. Wah, ujiannya menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-8, ya, tapi saya akan baca dari ayat 7. Selang beberapa waktu, perhatikan, istri tuannya, berarti istri siapa? Potifar. Istri Potifar itu beautiful, ya, orang Mesir itu terkenal dengan yang namanya perawatan kulit, ya, perawatan kecantikan orang Mesir itu top, dan orang Mesir itu cantik, apalagi istri pembesar namanya Potifar. Wah, perawatannya pasti good ya, ke salon salon seminggu 2 kali ya.
Bahkan kalau perlu setiap hari ke salon ya. Uang mereka punya. Istri Potifar mengamat-amati Yusuf. Dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf ganteng. Bapak Potifar kerja di istana, ya, jarang-jarang pulang mungkin. Akhirnya di situ dikatakan di ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Ya, semua sudah dipercayakan sama Yusuf. Dari yang tadinya hanya pembantu, tapi sekarang semua ada dipercayakan kepada Yusuf. Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala milik pada kekuasaan. Jadi semua yang ada di rumah Potifar sudah dipercayakan kepada Yusuf. Yusuf tahu diri akan hal itu. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada. Bahkan tuannya ketika mau melakukan apapun urusannya di rumahnya, tuannya selalu bertanya kepada Yusuf. Coba bayangkan, kalau Yusuf tidak sadar Tuhan beserta dengan dia, pindah rekening. Wah, pindah rekening aja seisi rumahnya. Ya. Nah, tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Perhatikan di ayat yang ke-9. Selain dari di ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Jadi semua dikasih. Cuma Potifar, istrinya yang gak dikasih. Ya tidak mungkin lah suami kasih istrinya. Nah, disinilah kesadaran Yusuf akan hal itu. Sehingga perhatikan baik-baik apa jawab Yusuf. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, Yusuf gak berkata bagaimana mungkin aku melakukan ini karena Potifar sudah terlalu baik sama aku. Dia gak berkata seperti itu. Tetapi yang dia katakan adalah, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Dia sadar betul keberhasilan di dalam hidupnya adalah karena Tuhan. Karakter Yusuf sangat terbentuk luar biasa. Kesadaran Yusuf akan dosa pun luar biasa. Dia tahu apa yang disuka oleh Tuhan, dan dia tahu apa yang tidak disuka oleh Tuhan. Wah, kalau anak muda zaman sekarang, wah, wong tante Potifar gak nawarin aja, cari-cari tante Potifar. Ini tante Potifar nawarin. Tante Potifar udah atur strategi. Strateginya apa? Yo, para pembantu, kamu tak suruh pergi ke pasar, pulangnya nanti sore ya. Yang satu kamu pergi ke sana, pulangnya jangan cepet-cepet. Ya. Dengan harapan gak ada orang di rumah, supaya Potifar bisa berdosa dengan Yusuf. Tetapi sekalipun di dalam kondisi seperti itu, Yusuf ketika dia berbuat dosa gak ada yang lihat, tetapi kesadaran ada Tuhan selalu beserta denganku. Dalam hidup ada yang namanya 3 tak, ya, yang seringkali membuat manusia jatuh ke dalam dosa.
Yang pertama, harta. Kalau kita perhatikan, harta yang ada di rumah Potifar semua sudah dikasih. Percaya sama Yusuf. Yusuf bisa berkuasa dan menjadikan harta adalah hamba dalam hidup. Yusuf tidak diperbudak oleh harta. Sekalipun dia punya kesempatan untuk memiliki kuasa atas harta yang ada di rumah tuannya, dia tidak lakukan. Yang kedua, tahta. Dia meraih posisinya sekarang bukan karena dia mencela, tetapi dia melakukan itu semua karena proses karakter hidup yang terbentuk, dan dia memang layak untuk memiliki posisi kehormatan itu karena dia memiliki kapasitas. Ya, kan banyak orang kan nyokok supaya dapat kedudukan, nepotisme supaya bisa dapat jabatan. Yusuf dia murni karena tuannya lihat kinerjanya luar biasa. Harta dia lolos, tahta dia lolos, dan dia nggak menjadi sombong. Terbukti dia berkata semua sudah dikasih sama aku sama Tuhan, tapi dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Dan yang ketiga, cinta, atau sering dikenal wanita. Ya, manusia itu jatuh di situ, harta tahta wanita, ya. Harta tahta cinta. Nah, Yusuf pun bisa melewati proses itu. Keberhasilan orang percaya bukan hanya meraih apa yang dia inginkan. Ya, karena kadang keberhasilan menurut standar dunia adalah hal materi, hal yang bisa dilihat, hal yang bisa diukur. Tetapi keberhasilan orang percaya adalah bagaimana ketika hidupnya sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Dari posisi terendah hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan sampai ketika dia ada di posisi puncak pun dia tetap mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Sehingga akhirnya terjadilah yang namanya fitnah. Fitnah dari istri Potifar. Yusuf tidak bersalah. Yusuf tidak melakukan kesalahan. Bagaimana ketika kita diperhadapkan pada posisi Yusuf? Kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah tidak berlaku curang, kita sudah hidup benar, kita sudah mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh, kita peduli dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Bisa dibilang kita dikenal orang yang baik. Tapi tiba-tiba kita difitnah. Bahkan yang lebih kejam di situ adalah fitnah itu membuat Yusuf akhirnya masuk ke penjara. Bagaimana perasaan Bapak Saudara? Enak. Kata mencak-mencak. Pokoknya sampai 7 keturunan, 7 cicit cucu, tidak akan aku maafkan. Kecewa saya, terlanjur terluka ini. Oh, tidak bisa. Bahkan terbukti saat nanti Bapak Ibu Saudara baca sampai selesai, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah raja di Mesir, karena dia nanti akan menjadi orang nomor 2 di Mesir.
Kita membaca Alkitab, tidak ada yang namanya Yusuf mencari istri Potifar dan membalas dendam karena dia orang berkuasa. Bahkan atas kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang menjual dia berkata apa? Manusia boleh merekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan merekakan hal yang baik atas hidupnya. Dan dia berkata, aku ada hak untuk menghakimi kamu, dan aku gak ada hak untuk menuntut kamu. Dia mengampuni semua saudara-saudaranya. Dari sini kita melihat keberhasilan orang percaya. Memang kita rindu menggapai satu keberhasilan secara materi yang bisa dilihat oleh manusia. Senang ya, kekayaan dan lain sebagainya kita berhasil. Tapi hal yang paling penting yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah karakter yang diubahkan di dalam Kristus. Katakan amin. Proses Yusuf untuk dia menjadi orang besar dibutuhkan kurang lebih 13 tahun sejak hari pembuangan. Dan itu proses yang sangat lama. Dan kalau kita perhatikan, prosesnya sangat menyakitkan. Tetapi di dalam proses yang menyakitkan, dia menjaga hatinya karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Ketika dia masuk di penjara, ayat 21 sampai ayat 23 menjadi penutup renungan kita. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Emas mau dibuang kemana saja, dia tetap emas. Sampah dibawa ke rumah mewah, tetaplah sampah. Jadi kualitas hidup kita menentukan keberhasilan hidup kita di hari depan. Katakan amin. Sebab itu kita yang sudah ada di dalam Kristus hari ini, lihatlah, telitlah ke dalam kehidupan kita. Bagian-bagian hidup mana yang kita rindu untuk terus diubah dan diperbaharui di dalam Tuhan. Bagian dosa-dosa mana yang ingin kita lepaskan dan kita tanggalkan dalam hidup kita. Sebab hidup kita sudah bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus seutuh. Sama seperti Yusuf, hidupnya bukan miliknya lagi, tapi hidupnya adalah milik tuannya, Potifar. Tetapi ketika dia ada di tangan Potifar, Tuhan sebagai manusia yang memiliki kelemahan, dia bersungguh hati. Apalagi kita yang adalah milik kepunyaan Kristus. Amin. Lakukanlah yang terbaik. Ya, namanya Tuhan tahu setiap kapasitas kita. Tuhan akan menempatkan kita sesuai dengan kapasitas kita. Karena kalau enggak, nanti kita yang stres. Kapasitas kita hanya mampu untuk menjadi karyawan, tetapi tiba-tiba kita ditaruh menjadi direktur. Stres kan? Stres. Atau malah bingung, belum yang siapa kerja apa, harus melakukan apa, bingung. Ya, kalau kapasitas kita sekarang mungkin hanya baru bisa melakukan hal yang kecil, kerjakan dengan sungguh hati. Atur segala sesuatunya dengan sungguh hati. Ada waktunya Tuhan nanti, Dia akan kasih kepercayaan demi kepercayaan yang lebih lagi. Dan lebih daripada itu adalah hati dan hidup kita,
karakter kita dibentuk dan dibaharui menjadi semakin sama seperti Kristus. Karena itulah tujuan hidup kita. Saya minta pemain musik. Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bisa masuk di dalam perjamuan kudus, tapi nyiapkan hati. Haleluya. Buat engkau yang ada di rumah, siapkan hati dalam berdoa. Sebab hidup ini adalah milik Tuhan seutuhnya. Keberhasilan ditentukan siapa yang menyertai. Kalau Tuhan beserta dan engkau membuka hati dan melihat apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu sekarang, kerjakan itu dengan bertanggung jawab, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kita melakukan segala sesuatunya dengan ketekunan, dengan kesungguhan, sehingga hidup kita terbentuk dan berproses di dalam Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.